Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Warta Jemaat GKP Jemaat Haur Gelis, Kamis 21 Mei 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto MTH. 2. Ibadah Minggu 24 Mei 2020 masih akan dilaksanakan secara online. 3. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis jemaat terdekat. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, sabda Tuhan bagaikan air hujan yang menyirami tanah dan tumbuhan, menyejukkan dan menyegarkan. Sabda Tuhan memberi janji, pengharapan, menenteramkan jiwa kita dalam badai dunia. Melalui pujian Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah, kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan dan sedia melakukan sabdanya dalam kehidupan kita. Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah dengar sabdanya, umat manusia. Sambutlah jiwaku sabda Tuhan Allah, Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Padang gurun dunia, tandus kegersangan, hidup tanpa Tuhan, tiada ketentraman. Hanya pada Tuhan ada pengharapan, sabdanya bagiku jadilah pegangan. Mari kita berdoa. Bapa sumber kasih karunia, Engkau telah memberikan kami pikiran untuk mengenal-Mu, hati untuk mengasihi-Mu, dan suara untuk mengagungkan-Mu. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat terus memuji dan muliakan seluruh kebesaran-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Bukalah telinga, pikiran, dan hati kami,
sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan kesungguhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hati kita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kitab-kitab Perjanjian Lama memiliki satu fungsi. Yesus mengatakan bahwa Perjanjian Lama, Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur berfungsi untuk menuntun manusia untuk mengenali saat Yesus, Anak Allah, datang ke dalam dunia. Dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia, mati dan dibangkitkan, maka seluruh kitab Perjanjian Lama digenapi secara penuh. Di ayat 44 sampai 46 tadi dikatakan, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Perjanjian Lama haruslah digenapi, karena sebelum semua yang tertulis di dalamnya digenapi, tidak ada satu iota atau satu titik pun yang akan ditiadakan, kecuali semuanya digenapi lebih dahulu. Inilah yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maka seluruh kitab Perjanjian Lama telah digenapi. Setelah Yesus bangkit dan akan naik ke surga, Yesus mengatakan bahwa sekarang para murid memiliki satu tugas. Tidak banyak tugas, hanya satu, yaitu di ayat 47 dan 48. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Para murid bertugas menjadi saksi, menjadi pembawa kabar atau berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Berita apa yang dibawa dengan kebangkitan Yesus? Beritanya adalah bahwa masa depan pasti akan baik karena Yesus sudah menang. Masa depan bukanlah sesuatu yang tidak jelas, tetapi masa depan adalah sesuatu yang indah karena karya Yesus. Kalau kita ingin menggambarkan perasaan kita bahwa masa depan akan lebih baik dari saat ini, kata apa yang kita gunakan? Kita bisa mengatakan kita menantikan, atau kita tidak sabar, atau kita bertanya-tanya. Kita menantikan, kita tidak sabar, dan kita bertanya-tanya kapan hari yang lebih baik itu akan tiba. Kita mengetahui perasaan itu. Biasanya kita menyebut perasaan itu sebagai harapan. Hidup kita menunggu, tidak sabar, dan bertanya karena kita punya harapan. Harapan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tanpa harapan, maka kita tidak memiliki alasan untuk bangun pagi-pagi dan melakukan aktivitas. Harapan juga adalah sebuah hal yang sangat penting dalam Alkitab. Dalam Alkitab, harapan tidak berkaitan dengan situasi, tetapi dengan Allah mereka. Harapan yang berkaitan dengan situasi biasanya kita sebut dengan optimisme. Kita punya harapan bahwa apa yang kita kerjakan menghasilkan keuntungan. Itu adalah optimisme. Harapan akan situasi yang sesuai dengan keinginan kita. Hal ini berbeda dengan harapan di dalam Alkitab. Harapan di dalam Alkitab tidak berkaitan dengan situasi atau apa yang kita kerjakan, tetapi berkaitan dengan Allah. Bahwa Allah sedang bekerja dalam semua situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan yang berharap kepadanya. Situasi yang dialami tokoh-tokoh Alkitab seringkali tidak memberikan gambaran situasi yang baik di masa depan. Tetapi mereka masih memiliki harapan, karena seperti apapun situasinya, mereka masih memiliki Allah. Dan Allah sedang bekerja. Seperti Nabi Hosea, dia hidup dalam situasi gelap, tidak ada satu hal pun yang bisa memberikan optimisme pada mereka. Mereka dijajah dan dalam penindasan bangsa asing, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka tidak bisa optimis, Hosea memilih untuk memiliki harapan, karena Hosea mengenal Allah. Seperti dicatat dalam Hosea 2 ayat 14,
Tuhan akan membuat lembah persoalan menjadi pintu pengharapan. Maka Dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu Dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Harapan Hosea adalah bahwa Allah yang pernah mengejutkan bangsa Israel dengan penyelamatannya pada peristiwa keluaran dari Mesir, Dia akan melakukannya lagi. Seperti juga yang dinyanyikan dalam Mazmur 39 ayat yang ke-16. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Orang Kristen memiliki pengharapan yang lebih lagi. Kita memiliki harapan karena kita percaya bahwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah tindakan Allah yang tidak kita kira dan bayangkan atas perbudakan kita pada dosa, kejahatan, dan kematian. Kubur yang kosong membuka pintu pengharapan kita. Rasul Petrus mengatakan, karena Yesus bangkit, kita memiliki pengharapan. Karena kita mengenal Yesus, maka situasi apapun tidak mempengaruhi pengharapan kita. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. Di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Situasi saat ini mungkin tidak memberikan kita perasaan optimis. Tetapi situasi apapun tidaklah menghilangkan harapan bagi setiap orang yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita merespon firman Tuhan yang kita terima pada hari ini dengan berdoa secara pribadi. Saat teduh bagi kita. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dengarlah firman Tuhan yang melandasi syukur kita. 1 Tawari 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa.
Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang melaluinya kami ungkapkan rasa syukur kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang terus mewartakan kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa bertumbuh dalam keyakinan bahwa Tuhan setia mencurahkan berkat yang cukup dan tepat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami memuji-Mu karena Engkau mengundang kami untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Untuk mengikut Yesus dengan sukacita dan kegembiraan. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus Engkau mengangkat seluruh keraguan dan keputusasaan dari hati kami. Dan tuntunlah kami agar kami selalu ada di dekat kaki-Mu dan berjalan dalam jalan kudus-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi tanda karya Kristus dalam dunia ini, dengan menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama kami. Ya Allah yang agung, kami berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang dari sorga, yang Kau janjikan melingkupi kami semua, dan seperti Engkau mengutus para rasul, utuslah kami ke ujung-ujung bumi untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa dan menjadi saksi-saksi Kristus. Pada hari ini kami merayakan kenaikan Yesus ke tahta kemuliaan di sorga. Karenanya Yesus menjadi Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan yang di bumi. Jagalah gereja-Mu dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, sehingga kami boleh membawa seluruh ciptaan ke bawah kaki Yesus, karena Dialah yang berkuasa atas segalanya. Ya Bapa yang kekal, kami berdoa untuk negara kami, bahkan untuk seluruh dunia ini. Dengan kenaikan Yesus ke sorga, Yesus menjadi Tuhan atas semua. Biarlah Engkau juga menuntun bangsa kami dalam kasih karunia-Mu, sehingga di tengah segala kesulitan dan ancaman masa depan yang tidak pasti, kami masih memiliki harapan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dia yang hidup dan yang memerintah bersama-Mu dan bersama Roh Kudus, Allah yang esa sekarang dan selamanya. Kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, tetaplah teguh, jangan menyerah dalam tantangan hidup ini. Tuhan Yesus yang naik ke surga tetap menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Teruslah bangkit menjadi saksi dalam iman-Mu dan dalam kasih-Mu. Kidung Jemaat 340, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan janji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegar.
bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, karena keperlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Jemaat yang Tuhan kasihi, Kristus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena itu berjalanlah dengan sukacita dalam penyertaan Tuhan. Penuhilah dunia dengan kebaikan, dan wujudkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan." Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah memberi sukacita dan damai sejahtera. Berkat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan meneguhkan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.